selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau sekolah minggu. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Mas Sekolah Minggu. Mari adik-adik kita mau ambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, selamat pagi Tuhan, dimana pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, untuk memuji dan memuliakan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, biar Tuhan kami boleh sungguh-sungguh untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita mau angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Kita mau benar-benar datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan, ku ingin dengar cerita. Bapak Mordekai ragu-ragu kalau misalnya Bapak Mordekai langsung memberitahukan kepada raja, karena pastinya raja tidak akan dapat percaya kepada Bapak Mordekai. Ataupun kalau misalnya Bapak Mordekai memberitahukan langsung kepada raja, pastinya Bapak Mordekai akan ditangkap oleh raja karena sudah berkata bohong. Bapak Mordekai pun berpikir sejenak. Dia memikirkan cara-cara bagaimana dia bisa memberitahukan kepada raja. Nah, Bapak Mordekai ingat tentang seorang anak angkatnya yaitu Ratu Ester. Bapak Mordekai pun ingin memberitahukan kepada Ratu Ester, dan Ratu Esterlah yang langsung berbicara kepada Bapak Mordekai. Sesudah Bapak Mordekai memberitahukan ke Ratu Esterlah yang langsung memberitahukan kepada raja. Dan akhirnya raja percaya kepada perkataan Ratu Ester. Terlepas dari itu, raja pun akhirnya terlepas dari bahaya yang akan menimpanya, dan raja pun selamat. Sesudah kejadian itu, raja pun penasaran kenapa istrinya bisa mengetahui rencana jahat ini. Raja pun bertanya kepada istrinya, "Bagaimana kamu tahu tentang rencana jahat ini?" Istrinya pun memberitahukan kepada raja bahwa ada seorang yang memberitahukan kepadanya, yaitu Bapak Mordekai. Bapak Mordekai pun langsung dipanggil oleh raja, dan raja pun berterima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh Bapak Mordekai. Dan raja pun selalu ingat jasa yang dilakukan oleh Bapak Mordekai ini. Karena itu, raja pun
membantu Bapak Mordekai dan teman-teman sebangsanya untuk terlepas dari bahaya yang menimpa Bapak Mordekai. Setelah itu, Bapak Mordekai dan teman-teman sebangsanya terlepas dari bahaya yang akan menimpanya. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Bapak Mordekai bisa dipercaya oleh raja dikarenakan Bapak Mordekai mempunyai sikap yang jujur dan sikap yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Bapak Mordekai ini. Nah, adik-adik, bersikaplah jujur dan bertanggung jawab setiap apa yang kita lakukan. Karena itu, kita akan dapat dipercaya oleh setiap orang. Nah, kita harus mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab agar kita dapat dipercaya oleh setiap orang. Kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab. Contohnya, misalkan adik-adik lagi bermain di rumah. Adik-adik lagi bermain bersama teman-teman adik-adik. Nah, setelah adik-adik bermain bersama teman adik-adik, adik-adik harus mempunyai sikap tanggung jawab. Seperti misalkan adik-adik telah selesai memainkan mainan-mainan adik-adik, adik-adik harus membereskannya dengan tanggung jawab dan merapikannya. Dengan itu, papa dan mama adik-adik pasti akan dapat percaya kepada adik-adik atas tanggung jawab yang adik-adik telah lakukan, yaitu dengan membereskan dan merapikan mainan adik-adik. Nah, contohnya yang lain, misalkan pada saat adik-adik di sekolah, adik-adik diberikan tugas oleh guru adik-adik. Adik-adik harus mengerjakannya dengan jujur dan bertanggung jawab agar tugas yang diberikan oleh guru adik-adik dapat selesai dan adik-adik pun dapat dipercaya oleh guru adik-adik bahwa adik-adik dapat mengerjakannya dengan jujur dan sikap bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai sikap jujur dan sikap bertanggung jawab agar kita dapat dipercaya kepada setiap orang yang memberikan kita tugas ataupun tanggung jawab. Sekian cerita kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Kami sudah menyelesaikan cerita firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, Engkau berkati untuk kami, agar kami dapat mempunyai sikap kejujuran dan sikap tanggung jawab, agar kami dapat dipercaya oleh setiap orang. Tuhan berkati juga untuk kesehatan kami, berkati untuk sekolah kami, Tuhan berkati untuk pekerjaan mama papa kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di kitab Mazmur pasal 120 ayat 2. Mazmur pasal 120 ayat 2. Sudah menemukannya? Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal 120 ayat 2. Lepaskanlah aku daripada bibir dusta. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 120 ayat 2. Lepaskanlah aku daripada bibir dusta. Sekali lagi. Mazmur pasal 120 ayat 2. Lepaskanlah aku daripada bibir dusta. Amin. Adik-adik jangan lupa dihafalkan di rumah masing-masing ya. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.